Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita orang-orang Islam, orang-orang yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah, diwajibkan untuk berpuasa. Tapi nanti ada orang-orang yang pada saat itu tidak wajib baginya berpuasa, bahkan ada orang yang memang haram untuk puasa. Makanya kemudian Allah memberi ruang. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى شَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Jadi apabila dia sakit atau dalam perjalanan, maka dia bisa mengganti puasanya di hari yang lain. Dia boleh tidak berpuasa. Jadi siapa saja yang boleh tidak berpuasa itu, maka kemudian diuraikan oleh ulama-ulama dalam kitab fikihnya. Di antaranya misalnya orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Orang yang sakit, kemudian yang kedua orang yang tua, renta karena tuanya, dia udah nggak sanggup puasa. Kemudian siapa lagi? Orang yang ketika itu boleh tidak berpuasa adalah orang-orang yang belum mencapai usia. Jadi misalnya anak kecil, dia belum mencapai usia balik, ya dia tidak puasa. Walaupun anak kecil usia 7 tahun sudah dididik puasa, 10 tahun nggak puasa, pukul dia. Tapi kemudian orang yang belum akhir balik tidak wajib puasa. Siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Wanita hamil, wanita menyusui. Siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Misalnya orang yang musafir dalam perjalanan, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya seorang musafir, dia dikatakan musafir ketika dia pada saat itu masuk wajib puasa, dia dalam perjalanan. Wajib puasa itu kapan? Mulai terbit fajar. Jadi sekiranya dia pergi dari rumah jam 4 subuh, kemudian dia perjalanan menuju perjalanan yang sudah mencapai jarak yang memang safar, jarak yang memang orang boleh qashar sholatnya. Misalnya dari sini dia ke Pekanbaru, pada saat itu jam 4 pagi dia dari Medan berangkat, rupanya gitu sampai di tebing masuk waktu subuh. Berarti apa? Pada saat diwajibkan puasa di hari itu, dia sedang dalam suasana safar, dia nggak ada di rumahnya, maka dia boleh tidak berpuasa karena alasan safarnya. Tapi kalau dia ada di rumah wajib puasa lah. Berangkatnya pula jam 11 siang, udah nggak sahur dia sengaja. Dibilangnya pula orang aku mau perjalanan ke Pekanbaru kok musafir. Dia tidak dalam suasana safar hari itu. Jadi dia sama dengan orang sholat nanti. Jadi orang yang ketika dia masuk waktu zuhur sementara dia masih di rumahnya, berarti zuhur tidak dalam keadaan safar, dia wajib sholat zuhur. Nggak boleh dikosornya sholat zuhurnya. Berbeda nanti ketika dia sudah di tebing, dia di Medan, dalam perjalanan itu rupanya masuk zuhur, dia dalam suasana safar, dia bisa mengatakan aku akan menjamak takhir, aku akhirkan sholatku. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi bagi orang yang safar, dia ada keringanan boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Bagi wanita hamil, dia tidak boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Bagi orang yang melahirkan, kemudian dia misalnya punya anak, kemudian pada saat itu dia menyusui selama 2 tahun, dia pun boleh tidak berpuasa dengan alasan karena dia nggak kuat atau karena bayinya dia takut, dia boleh nggak berpuasa, dia ganti di hari yang lain. Karena tua, renta, dia boleh nggak puasa. Karena dia pada saat itu sakit, dia boleh nggak berpuasa. Kalau dia pada saat itu gila, pula nggak puasa dia. Lalu bagaimana tentang mengganti puasa ini? Maka kemudian kita lihat dulu. Bagi anak kecil, maka dia tidak wajib mengganti puasanya. Bagi orang gila, tidak wajib dia mengganti puasa. Bagi orang murtad, wajib dia mengganti puasanya. Misalnya dia murtad nih selama bulan selama bulan puasa, kemudian pada saat itu dia di tanggal 29 Ramadan dia misalnya udah nggak murtad lagi, masuk Islam lagi, maka puasa yang ditinggalkan selama murtad itu wajib dia qada, dia ganti, dia lain.
Kemudian bagi seorang yang dalam suasana sakit ini ada punya harapan sembuh, ada yang tidak punya harapan sembuh. Kalau dia punya harapan sembuh, maka pada saat itu dia ganti di hari yang lain puasanya. Kalau tidak punya harapan sembuh, fidyatun ta'am miskin, maka dia membayar fidyah untuk orang miskin. Kemudian apabila seorang yang hamil, seorang yang menyusui, dia tidak berpuasa karena alasan dirinya nggak sanggup, dia cukup mengganti puasa di hari yang lain. Tapi kalau dia mengatakan aku nggak puasa takut aku bayiku kenapa-napa, maka pada saat itu kata ulama dia wajib melakukan dua hal. Pertama, dia qadha puasanya di hari yang lain, kemudian dia bayarkan fidyah pada saat itu. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti ada ulama yang menyelisih pendapat ini, tapi adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dalam keadaan haid, dia juga wajib mengqadha puasanya di hari yang lain. Orang yang dalam keadaan nifas, orang yang dalam keadaan melahirkan, maka dia mengqadha puasanya di hari yang lain. Tapi kemudian ada yang bertanya, lalu bagaimana kalau sekiranya ada orang yang tidak membayar atau tidak mengqadha puasanya sementara sudah lebih 1 tahun? Jadi seharusnya dia qadha di tahun semalam sepanjang 1 tahun, tapi sekarang udah masuk Ramadan, dia tidak sempat lagi mengqadha. Maka dalam mazhab Syafi'i dia tidak sekedar wajib mengqadhanya di tahun berikutnya, tapi juga dia harus membayar 1 mud, 1 kali makan fidyah kepada orang miskin yang pada saat itu sesuai dengan hitungan puasa yang ditinggalkannya. Ini sebagai dendanya. Jadi saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dengan waktu kita bisa gali lagi dalam kajian tanya jawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.